Bab 316. Dewa Laut Tangsan. Uji coba tingkat pertama selesai, temani Sagot dalam menyelesaikan warisan, hadiah superposisi dilepaskan, memberi hadiah 10 peringkat kekuatan roh, meningkatkan semua kultivasi cincin roh selama 20.000 tahun, 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Syok, ketika suara ini sampai ke telinga Xiao Wu, dia hanya merasa syok. Bukan hanya karena kultivasinya meningkat, tetapi pada saat yang sama juga mengejutkan Tang San yang seluruhnya ditutupi dengan baju besi biru kemasan, 8 sayap terbentang di belakangnya, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun keduanya adalah uji coba tingkat pertama, peningkatan Xiao Wu jelas merupakan level yang lebih tinggi dari 7 percobaan tingkat pertama Ning Rongrong. Ini bukan hanya karena, dan pada saat yang sama, Dai Mubai dan yang lainnya juga mendengar suara. Membantu warisan Sagot, menghadiahkan 1 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Faktanya, manfaat yang diperoleh Shrek Six Devils bukan hanya ini. Sama seperti Tang San mengangkat Sagot Tridhan dan menyelesaikan warisan Sagot dengan cahaya biru keemasan yang melonjak menembak ke langit, pintu cahaya keemasan yang mereka jaga juga berubah menjadi biru keemasan. 6 garis cahaya biru keemasan menyebar, mengalir ke masing-masing dari mereka. Ini bukan kekuatan apapun yang diberikan Tang San kepada mereka, melainkan kekuatan ilahi Sagot yang tersisa yang menyebar setelah Tang San menyerap sebagian besar darinya begitu warisan Sagot selesai. Bagi Tang San, sedikit kekuatan ilahi ini bukanlah apa-apa, tetapi bagi Shrek Six Devils itu adalah kekuatan tingkat dewa sejati. Kekuatan roh semua orang dengan cepat berteriak di bawah pengaruh kekuatan ini, denyut nadi mereka semua naik beberapa kali lipat. Perasaan kekuatan ilahi yang berlimpah semacam itu benar-benar terlalu indah. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi tidak nyata, dan semua energi yang terkandung dalam dunia emas itu bergabung ke dalam tubuh Tang San saat pilar biru keemasan itu melesat ke langit. 8 kesulitan warisan Sagot semuanya dilampaui, Sagot Trident ditempa kembali. Mengenakan Sagot Raimen, Tang San sangat mengalami kehadiran dunia lain, perasaan mengendalikan segalanya benar-benar luar biasa. Dan semua ini masih belum berakhir. 9 cincin roh merah dan 1 cincin roh biru kemasannya perlahan mundur. Cincin roh baru lainnya kembali naik dari bawah kakinya. Saat cincin roh baru ini muncul, cahaya merah tua melesat ke langit dari tangan kiri Tang San, lingkaran cahaya kemasan yang dalam menyebar. Ini adalah Clear Sky Hammer yang sudah direndam oleh domain Asura. Tang San agak khawatir ketika pertama kali muncul, tetapi kekhawatirannya segera dilenyapkan sepenuhnya. Domain Asura dengan sangat tenang berendam di Clear Sky Hammer, dan dengan penampilannya, cincin roh ke-10 yang baru muncul di sekitar Tang San. Merah, 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 merah. 8 cincin roh pertama persis sama dengan cincin roh Kaisar Perak Biru Tang San, mereka hanya tidak terbungkus dalam cahaya biru kemasan, seolah-olah kekuatan ilahi Sagot tidak menyatu dengan Clear Sky Hammer. Tetapi peningkatan kultivasi 50.000 tahun dari menyelesaikan warisan Sagot sama-sama mempengaruhi Clear Sky Hammer. Hanya sedikit ini sudah cukup untuk membuat Tang San bahagia. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah bahwa, bersama dengan 8 cincin roh pertama, cincin roh ke-9 sama-sama muncul, cincin roh emas yang dalam, cincin roh persis seperti Clear Sky Hammer-nya. Dipicu oleh 8 cincin roh pertama, itu terpesona. Warnanya tentu saja tidak akan menarik banyak perhatian Tang San. Pertanyaan pentingnya adalah bahwa indera ilahinya jelas merasa bahwa cincin roh ke-9 yang sangat emas ini sebenarnya adalah cincin roh tingkat dewa. Sama seperti cincin roh ke-10 terakhir yang muncul setelah Kaisar Perak Biru bergabung dengan kekuatan ilahi Sagot. Ada apa dengan ini? Setelah keterkejutannya, Tang San tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia benar-benar memiliki 2 cincin roh tingkat dewa. Meskipun mereka muncul pada roh yang berbeda, hanya mengandalkan peningkatan fisiknya dari cincin roh tingkat dewa ini, apakah atribut dasarnya akan melampaui dewa lain? Dia dengan cepat mengerti. Cincin roh ke-9 Clear Sky Hammer-nya berasal dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Penguasa laut yang tangguh itu adalah binatang roh tingkat jutaan tahun untuk memulai, hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Dan setelah menyelesaikan warisan keilahian Sagot, bonus kultivasi 50.000 tahun tidak diragukan lagi memberikan manfaat yang sangat besar, membuat cincin roh jutaan tahun ini akhirnya mengambil langkah terakhir ke tingkat dewa. Tapi mengapa cincin roh tingkat dewa melekat pada Clear Sky Hammer-nya warna emas tua dari domain Asura, dan bukan biru keemasan Sagot?
Ini agak tidak bisa dimengerti. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya kekuatan Dewa Asura ini tidak mempengaruhi warisannya, itu sudah cukup. Tanpa berpikir lebih jauh, indera ilahi Tang San diaktifkan, dan Clear Sky Hammer ditarik ke dalam tubuhnya bersama dengan 9 cincin roh, dan semua cahaya di sekitarnya juga langsung berkumpul, ditarik ke dalam dirinya. Mata berkedip dengan cahaya ilahi, dia mengayunkan seagot trident di depannya seringan bulu, bila utama berkedip dengan cahaya biru keemasan di udara, menyebabkan retakan muncul di ruang yang sudah kosong ini. Seagot Eight Wings di punggungnya terlipat ke belakang, dan dia langsung melewati celah itu dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan ketika kakinya berada di tanah, Tang San telah kembali ke kuil Seagot di mana dia bertemu dengan Seagot. Tapi sekarang kuil itu kosong, tanpa jejak Seagot. Seagot tidak ada di sini. Mengingat nasihat Seagot sebelumnya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Menghadapi kursi besar terjauh di aula, dia perlahan membungkuk dengan satu lutut dan membungkuk. Busur ini adalah rasa terima kasih Tang San yang tulus. Jika bukan karena Seagot menyelamatkannya beberapa kali, dia mungkin sudah mati, apalagi mewarisi kekuatan Seagot yang begitu tangguh. Setelah mewarisi kekuatan Seagot, dia sudah berhak untuk duduk di kursi, tetapi untuk menghormati Seagot, dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia sudah bisa menjadi penguasa kuil ini, dia tidak akan pernah duduk di kursi itu. Itu adalah Seagot sebelumnya, selalu. Dia tidak tinggal lebih lama. Tang San sepertinya mendengar panggilan rekan-rekannya, dan meskipun gerbang cahaya itu tidak lagi membutuhkan dukungan teman-temannya untuk mempertahankan bagaimana dia telah menjadi dewa, kekuatan Seagotnya sepenuhnya terhubung dengannya, dia tidak memiliki D-E-S-I-R-E untuk tinggal di sini. Cahaya biru keemasan berubah menjadi aliran yang berkedip-kedip dengan tenang, dan saat berikutnya Tang San sudah muncul di luar kuil Seagot. Memalingkan kepalanya dan melihat ke atas, sangat menikmati istana raksasa yang megah itu, Tang San menunjukkan senyum yang lebih kuat. Mengambang, dengan kabur, dia dengan mudah melewati penghalang yang pernah menghalanginya, dan memasuki lautan yang tenang itu. Kembali ke air, rasanya sangat berbeda. Tang San merasa air laut ini adalah tubuhnya, dan bahkan tanpa kekuatan ilahi, hanya sebuah pikiran yang akan mendorong air laut kemanapun dia mau. Dia bisa merasakan setiap energi mulatit di dalam air, dan juga bisa menggunakannya sebagai miliknya. Ya, dia sekarang adalah penguasa lautan, dan tidak peduli laut apa, dimanapun air itu berada, itu adalah miliknya untuk dikendalikan. Seagot Trident bergerak lagi, dan hati Seagot yang dibentuk kembali bersinar dengan cahaya biru. Gerbang cahaya yang sudah lenyap muncul di depan Tang San. Gerbang biru keemasan yang sekarang masih terbakar api. Melihat gerbang api biru keemasan yang sudah ada, Tang San diam-diam berdoa. Senior Bosaiksi, saya harap Anda dapat bersatu kembali dengan kakek buyut di dunia ilahi. Di sana, kamu pasti akan bersama. Berpikir begitu, Tang San maju selangkah, memegang Seagot Trident. Dia akhirnya meninggalkan penyangga antara dunia dewa dan manusia ini, dewa yang turun. Visinya terbuka, ketika Tang San melangkah keluar dari gerbang, pola di seluruh istana Seagot berubah menjadi biru keemasan, seolah-olah dengan penuh semangat menyambut kembalinya raja. Cahaya di 7 platform langsung menyusut kembali, memperlihatkan 6 rekan Tang San. 6 orang, 12 mata, secara bersamaan terfokus pada Tang San. Tatapan mereka menyimpan rasa iri, kebahagiaan, rasa terima kasih, dan juga sedikit kecemburuan. Tetapi terlebih lagi kegembiraan bagi Tang San yang berhasil mewarisi 7 iblis Shrek akhirnya menghasilkan keilahian pertama. Tetapi apakah Dai Mubai, Oscar atau Ma Hongjun, mereka semua dengan tegas memutuskan bahwa Tang San mungkin yang pertama, tetapi dia pasti tidak akan menjadi yang terakhir dari 7 iblis Shrek yang menjadi dewa. Harinya akan tiba ketika mereka juga akan melangkah ke alam itu. Selain Xiao Hu yang memiliki 3 cincin roh yang dianugerahkan Dewa Emas mengambang di depannya, 6 iblis Shrek lainnya masing-masing memiliki 1. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dibandingkan dengan cincin roh yang dianugerahkan Dewa, kembalinya Tang San dengan selamat bahkan lebih penting. Tang San tidak angkat bicara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit istana Seagot, perlahan-lahan mengangkat Seagot Trident. Di pulau Seagot ini, di istana Seagot di atas gunung Seagot, dia akan menyatakan kepada semua makhluk laut bahwa Seagot yang mengawasi mereka, telah kembali. Cahaya biru keemasan terkonsentrasi dalam gelombang konsentris di puncak aula,
dan dengan ledakan, dinding di sekitar seluruh istana Seagot langsung menghilang dalam cahaya keemasan itu, hanya menyisakan 7 platform di istana Seagot. Pilar biru keemasan raksasa melesat ke langit, berubah menjadi kekuatan Seagot yang tak tertandingi yang melesat langsung ke 9 langit. Cahaya ini sangat luas, cahaya ini sangat mengejutkan, benar-benar mengubah langit dan laut dengan warna yang sama. Laut mendidih, air laut langsung naik 100 meter. Semua makhluk di dalam laut berkeliaran dengan panik di permukaan. Ditarik oleh kekuatan Seagot yang sangat besar, mereka bergegas menjadi yang pertama untuk melihat langit di atas lautan berubah menjadi biru keemasan. Cahaya redup berkilauan, ekspresi Tang San menjadi sangat tenang. Dia tidak menjadi bersemangat atas besarnya kekuatan ini. Indra ilahinya hanya memiliki penghiburan yang lembut, menghibur semua hati yang berdenyut-denyut yang hidup di lautan. 7 pelindung pilar Seagot suci Douluo sudah berlutut, membungkuk hormat ke arah Tang San. Kesedihan di mata mereka sudah hilang, digantikan murni oleh kegembiraan gila. Saat pilar biru keemasan melesat ke langit, indra ilahi Tang San telah mencapai jauh ke dalam pikiran mereka, dan apa yang Seagot katakan kepadanya tentang tujuan akhir Bos Saiksi dicap jauh di dalam pikiran ketujuh penjaga Douluo ini, membuat dendam terakhir mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang di Pulau Seagot sekarang berkumpul di ruang terbuka, membungkuk ke arah Gunung Seagot, mata mereka berbinar dengan air mata gembira. Selama bertahun generasi, mereka telah menunggu saat ini, menunggu kembalinya Tuan Seagot, itulah iman mereka. Di luar Pulau Seagot, klan Hiu Putih Besar Roh Iblis semuanya muncul di permukaan lautan. Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai bahkan lebih menatap ke arah Gunung Seagot, menatap pilar cahaya biru keemasan yang melesat ke langit di sana, dengan tetesan air mata besar mengalir ke bawah. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menjadi penguasa lautan, karena dia pernah menjadi tunggangan Lord Seagot. Di Pulau Mutiara Ungu, semua bajak laut menyaksikan keajaiban ini, melihat langit biru keemasan itu. Mereka semua tercengang. Tekanan Seagot membuat setiap bajak laut meletakkan senjata mereka, hanya menatap. Jisiang dan Mutiara Ungu berdiri di samping, menyaksikan pilar cahaya raksasa ke arah Pulau Seagot, terlalu bersemangat untuk berbicara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Jisiang samar-samar merasakan kehadiran gurunya dari cahaya biru keemasan. Di pantai, Qian Rengsui membuka 6 sayapnya, pedang malaikat muncul di genggamannya. Melihat warna biru keemasan langit, dia menghela nafas berat, berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya berhasil. Tang San, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Seagot, aku menunggumu di sini. Mengangkat tangannya, pedang malaikat suci menunjuk ke langit, dan kekuatan suci panas yang menghanguskan dengan mudah terhubung dengan matahari, membentuk pilar cahaya keemasan murni yang menghubungkan langit dan bumi, dan juga matahari dan dewa malaikat. Ini adalah tantangannya, tantangan bagi Seagot Tang San yang baru. Kekaisaran Roh, Kota Roh. Di sebuah ruangan hitam pekat, di depan sosok ungu tua yang benar-benar gelap ada gerbang cahaya ungu tua raksasa. Dia sudah memiliki 1 kaki di dalam gerbang itu, tetapi pada saat ini, gerbang cahaya bergetar hebat, cahaya biru samar berkedip lewat. Ini adalah, sosok ungu tua itu tumpul sejenak. Satu lagi, sebenarnya ada yang lain. Baiklah. Tunggu aku pasti akan kembali. Saat berbicara, dia dengan tegas melangkah maju. Gerbang ungu tua itu sepertinya menelan semua cahaya. Saat berikutnya, sosok dan cahaya keduanya menghilang sepenuhnya di dalam ruangan gelap yang dipenuhi dengan aura menyeramkan. Cahaya biru keemasan itu bertahan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya lenyap. Tang San perlahan menutup matanya, merasakan dunia, merasakan setiap suara memanggil dan membungkuk di lautan, kekuatan iman menyehatkan hatinya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan memanggilnya dengan suara mereka yang paling taat. Kekuatan Seagot Tang San juga meningkat dalam keyakinan ini. 8 sayap perlahan terlipat ke belakang, menutup punggungnya. Tang San menarik kekuatan Seagotnya, dia sudah menggunakan akal sehatnya untuk menyatakan kembalinya Seagot ke laut. Mulai saat ini, tidak ada yang bisa menodai lautan. Dia akan menyelesaikan misi Seagot untuk melindungi setiap bagiannya. Little Sun, selamat. Dai Mubai memandang Tang San, ekspresinya agak frustrasi. Belum lama ini dia masih menjadi kakak terkuat dari Shrek Seven Devils, tapi sekarang perbedaan antara dia dan Tang San mungkin tidak bisa diatasi.
Melihat Tang San yang dihiasi seagot Raimen, dia bahkan merasa agak jauh. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Tidak mengenali saya. Tang San tersenyum tulus. Suaranya sama seperti sebelumnya, tanpa perbedaan, dan nadanya sama-sama akrab dengan teman-temannya. Sudah lama saya katakan bahwa gelar dewa hanyalah orang-orang yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Dewa tetaplah manusia, hanya lebih kuat. Mereka mungkin disebut orang yang meminjam kekuatan dunia alami untuk memenuhi potensi mereka. Kemudian para dewa mengendalikan semua ini. Kamu juga seumuran denganku, dan kalian semua jenius manusia. Mungkin, tak lama kemudian Anda juga akan mencapai domain ini seperti saya. Anda telah melihat proses warisan saya juga, dan Anda mendengar diskusi saya dengan Tuan Seagot. Sebagai dewa, dia tampaknya tidak lebih bahagia dari manusia. Saya akan selalu menjadi Tang San dari Shrek Seven Devils. Anda juga akan selamanya menjadi saudara laki-laki dan perempuan saya. Saat dia berbicara, cahaya biru keemasan Tang San tiba-tiba berkurang, semua baju besi dan bahkan seagot Eight Wings melebur ke dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah jubah biru keemasan, dan bahkan seagot trident berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke merek seagot di dahinya. Beberapa saat yang lalu dia masih seagot dengan kekuatan gemetar dunia, tetapi selanjutnya, kehadiran Tang San yang benar-benar terkendali terasa tidak berbeda dengan guru roh biasa. Dia tampak manusia. Tentu saja, rambutnya sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Ma Hongjun menghela napas. Hebat, saudara ketiga masih saudara ketiga. Saya pikir setelah saudara ketiga menjadi dewa dia akan merasa menyendiri. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah merasakan itu. Bahkan jika saudara ketiga benar-benar menyendiri, dia tetap tidak akan seperti itu bagi kita. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang Spirit Hall lagi, kita memiliki saudara ketiga yang mengawasi. Untuk apa Qian Reng Sui menghitung? Suasana kembali cerah. Semua orang melompat dari platform mereka satu demi satu, berkumpul di sebelah Tang San. Mereka masing-masing meraih cincin roh yang dianugerahkan dewa di tangan mereka. Sebenarnya, kamu adalah kekuatan utama melawan Spirit Hall, bukan aku. Tang San tersenyum meraih tangan Xiao Wu. Itu lembab dan sedingin es, dan Tang San meliriknya dengan sedikit rasa bersalah. Dia tahu keringat dingin di tangan Xiao Wu adalah karena dia mengkhawatirkannya. Kami adalah kekuatan utama. Little Sun, apakah kamu tidak salah? Oscar menatap. Tang San berkata, tentu saja itu kamu. Jangan bilang itu aku. Benar, saya sudah menjadi seagot. Tapi Spirit Hall juga memiliki dewa malaikat Qian Reng Sui. Baru saja dia sudah mengajukan tantangan kepada saya. Begitu pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu berapa lama pertempuranku dengannya akan berlangsung. Bahkan jika aku bisa mengalahkannya, itu mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi situasi di medan perang. Anda harus menjadi orang-orang yang benar-benar dapat mengubah jalannya pertempuran. Kekuatan roh Anda seharusnya sudah mencapai kemacetan. Lalu tunggu apa lagi? Jangan bilang kamu tidak ingin terburu-buru dan mencapai puncak kemanusiaan dan memasuki level yang pernah kita impikan. Shrek Six Devils semuanya saling memandang. Ma Hongjun adalah orang pertama yang melompat. Iya, saya sangat bersemangat untuk saudara ketiga sehingga saya melupakan semuanya. Haha, aku akan menjadi judul Douluo juga. Saya tidak berpikir hari itu akan datang begitu cepat. Saya ingin tahu betapa bersemangatnya siang-siang ketika saya kembali sebagai judul Douluo. Bagaimana menurutmu? Gelar apa yang harus aku ambil? Oscar berkata dengan vulgar. Memanggilmu Evil Fire Douluo baik-baik saja, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa api jahat tidak dapat ditekan? Rohmu berubah menjadi Phoenix api jahat juga. Kentut, ayah tidak akan disebut Evil Fire Douluo, atau haruskah kamu dipanggil Sausage Douluo? Atau kepala jamur Douluo, atau terbang Douluo? Ma Hongjun segera membalas. Ekspresi Oscar segera berubah canggung. Memang, gelarnya mungkin benar-benar yang paling sulit. Dai Mubai tertawa. Tinggalkan gelarmu untuk nanti. Little Sun benar, mari kita menjadi judul Douluo dulu, dan pahami kekuatan itu. Kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Kali ini kami bermandikan. Cahaya Sun kecil dan bisa mencapai peringkat 90 begitu cepat, saya tidak ingin menunggu lagi. Dai Mubai langsung duduk di tempat dia berdiri sementara dia berbicara, mengeluarkan cincin roh yang dianugerahkan dewa yang baru saja dia dapatkan dan mulai mengolahnya.
Semua orang saling tersenyum, lalu duduk bersilang. Hanya Xiao Wu yang meringkuk di pelukan Tang San dan tidak bergerak. Dengan energi dari setelah kekuatan Seagot, kekuatan roh Shrek Seven Devils telah meningkat ke puncak, dan bahkan kekuatan roh Xiao Wu harus stabil di atas peringkat 90. Sejumlah besar energi paus iblis laut dalam yang dia serap sebelumnya telah mendorong peringkat 80 masa lalunya, meskipun itu tidak sepenuhnya ditampilkan karena dia masih belum menyerap cincin roh apapun. Sekarang dia telah menyelesaikan uji coba tingkat pertama dan mendapatkan 10 peringkat kekuatan roh lagi, dia seharusnya bisa menembus peringkat 90 apapun yang terjadi. Lebih lanjut menambahkan energi Seagot yang dia serap, tingkat sebenarnya dari kekuatan rohnya hanya dapat diketahui begitu dia menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Xiao Wu, kamu juga menyerap cincin roh. Tang San Set rambut hitam Xiao Wu, tersenyum. Xiao Wu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, melihat rekan-rekan mereka yang sudah menyerap cincin roh, dan berbicara dengan lembut. Saya tahu apa yang akan Anda lakukan. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa tidak peduli kapan, kamu tidak akan pernah meninggalkan sisiku? Tidak perlu terburu-buru untuk menyerap cincin roh, aku ingin pergi denganmu. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Mengapa? Kamu masih mengkhawatirkanku? Xiao Wu berkata, tidak khawatir, aku hanya takut menjadi lebih rendah. Xiao Wu tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Tang San. Setelah mewarisi keilahian Seagot, hal pertama yang harus dilakukan Tang San adalah menjawab tantangan Qian Rengsui, memenuhi tingkat dewa sebagai tingkat dewa. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Itu juga yang harus dilakukan Tang San. Yang lain mungkin telah mengabaikan ini karena kegembiraan, tetapi bagaimana Xiao Wu bisa melupakannya? Selain itu, dia sangat ingat siapa yang muncul dalam persidangan ketujuh Tang San dalam warisan Seagot, yaitu Qian Rengsui. Bukan karena dia tidak mempercayai cinta Tang San padanya, hanya saja dia khawatir dia tidak bisa mengukur Qian Rengsui, dan merasa sedikit rendah diri. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Dalam hatiku, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Kamu adalah harta terpentingku. Jangan bilang kamu masih belum mengerti. Qian Rengsui memang kuat, tapi aku mencintai orang itu, bukan kekuatannya. Dalam hidupku hanya ada satu orang yang kucintai, dan orang itu bernama Xiao Wu. Baiklah, karena kamu bersikeras, aku akan membawamu. Xiao Wu mengangguk senang, memegang erat pinggang Tang San, menempelkan wajahnya ke T-nya. Tang San melayang memegang Xiao Wu, mendarat di luar istana Seagot yang sekarang hilang, di mana 7 penjaga pilar suci Seagot Douluo masih menunggu. Dipimpin oleh Seadragon Douluo, ketujuh orang itu membungkuk secara bersamaan. Kami menyapa Tuan Seagot. Tang San melambaikan tangan, dan aliran energi murni menarik 7 judul Douluo kembali. Gerakannya sangat lembut, tetapi energi yang dia lepaskan masih merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan tingkat judul Douluo. Kalian 7 senior tidak perlu terlalu sopan, bahkan setelah mewarisi keilahian Seagot, aku masih Tang San dari sebelumnya. Anda dapat memanggil saya dengan nama ketika tidak ada orang luar. Saya juga sedih dengan kematian senior Bo Saixi. Tapi dia memiliki akhir yang baik. Dengan begitu kita juga bisa merasa lega. Seagot mungkin tidak berbohong. Saat menyebutkan Bo Saixi, ekspresi penjaga pilar suci 7 Seagot Douluos agak sedih. Bagaimanapun, Bo Saixi bukan hanya imam besar Pulau Seagot bagi mereka, dia juga guru mereka. Tapi kesedihan di mata mereka tidak muncul kembali. Tidak peduli apa, Bo Saixi memiliki akhir yang baik. Itu adalah kesimpulan terbaik. Tang San berbalik dan melihat ke istana Seagot di mana hanya 7 platform yang tersisa. Istana Seagot sudah tidak ada lagi. Seagot adalah pelindung semua makhluk hidup di lautan, dia seharusnya tidak bersembunyi di kuil. Aku akan merepotkanmu 7 senior untuk ditempatkan di sini. Saya akan meninggalkan sebagian dari akal sehat ilahi, dan jika ada masalah besar di dunia laut, Anda dapat langsung memberitahu saya dari sini. Keilahian Seagot dipulihkan, tetapi Dewa Malaikat telah menimbulkan tantangan. Saya harus pergi sebentar. Teman-temanku menyerap kekuatan cincin roh di sini, aku akan menyusahkan kalian para senior untuk menjaga mereka. Pulau Seagot ini akan sangat bergantung pada kalian semua di masa depan. Seadragon Douluo, Seniro Bo Saixi telah pergi, jadi posisi sebagai imam besar Pulau Seagot jatuh kepadamu.
Apa? Saya? Saat Dragon Douluo tampak terganggu sejenak, melirik rekan-rekan Tang San. Setelah menyerap cincin roh yang mereka dapatkan kali ini, teman-teman Tang San jelas akan menjadi judul Douluo, tidak lebih lemah dari 7 penjaga pilar suci Douluo ini. Mereka juga memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tang San. Saat Dragon Douluo tidak mengerti mengapa Tang San membiarkan dia mengambil peran sebagai imam besar. Faktanya, di Pulau Sagot imam besar bukan hanya seseorang dengan gelar Sagot Douluo, mereka juga memiliki otoritas di bawah hanya satu, dan di atas semua yang lain. Ketika Sagot tidak hadir, semuanya akan dikelola oleh imam besar. Tuan Sagot, rekan-rekan Anda juga telah menerima kekuatan Sagot. Imam besar awalnya membiarkan mereka membantu menyelesaikan warisan Anda untuk membiarkan mereka membantu kekuasaan Anda atas lautan di masa depan. Lebih cocok bagi salah satu dari mereka untuk menjadi imam besar. Meskipun saat Dragon Douluo tergoda, dia tetap mengatakan apa yang dia pikirkan. Tang San tersenyum. Senior saat Dragon, kamu tidak perlu menolak. Mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan saya, apakah saya tidak tahu karakter mereka? Meminta mereka tinggal di sini selamanya bukanlah sesuatu yang bisa mereka kelola. Kalian bertujuh masih 7 penjaga pilar Sagot Suci Douluo, dan hanya kalian yang bisa menjadi imam besar. Ketika saya tidak di sini di masa depan, urusan Pulau Sagot akan dikelola bersama oleh Anda dan semua senior. Penjaga Douluo semua saling memandang. Setelah Tang San mewarisi Sagot, mereka tidak pernah berpikir bahwa otoritas mereka tidak hanya tidak akan melemah, tetapi sebaliknya memperkuat satu langkah. Ini adalah rumah mereka, dan setelah melayani sebagai penjaga Douluo selama bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang ingin menyerahkan kekuasaan? Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu. Di bawah tatapan jernih Tang San, mereka berlutut secara bersamaan, berbicara dengan hormat. Kami menerima keputusan Tuan Sagot. Tang San tersenyum sedikit, menerima busur mereka. Statusnya berbeda sekarang, dan dia harus menerima upacara ini, itu perlu. Setelah 7 judul Douluo membungkuk, Tang San mengambil cuti dan membawa Xiao Wu untuk melayang ke langit. Sagot Eight Wings muncul di punggungnya, diam-diam menyebar, dan dengan gelombang lembut, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Kecepatan terbang Tang San saat ini luar biasa, tetapi dalam pelukannya Xiao Wu bahkan tidak merasakan angin sepoi-sepoi. Saat Dragon Douluo dan yang lainnya tampak sangat berterima kasih. Xiao Wu tersenyum. Tang San akhirnya menyelesaikan warisan, yang juga merupakan pengadilan paling berbahaya. Kegembiraannya sekarang berangsur-angsur tumpah. Tang San tersenyum. Itu yang pantas mereka dapatkan. Mereka telah menghabiskan upaya seumur hidup untuk Pulau Sagot, dan meskipun saya telah mewarisi keilahian Sagot, sejujurnya, kami masih orang luar. Bagaimana bisa mencuri sarang mereka seperti kukuk dan mendikte hidup mereka? Di masa depan, setelah kita menikah, aku akan pergi denganmu kemanapun kamu mau. Pengaturan ini juga untuk memberi kita kebebasan di masa depan. Mendengar penyebutan pernikahan Tang San, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, diam-diam bersandar pada Tang San. Kali ini aku benar-benar merasa seperti hampir menjadi istrimu. Tang San tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, ini sudah diputuskan ketika saya pertama kali bertemu Anda ketika kami berusia 6 tahun. Kamu milikku. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya saya ingat kembali ketika kami pertama kali bertemu, seseorang terlempar langsung ke tanah oleh saya. Ngomong-ngomong, sepertinya aku adalah seseorang yang telah melemparkan dewa. Tang San menggaruk kepalanya. Aku masih muda saat itu, dan soft skillmu luar biasa. Anda melempar seseorang akan dilempar. Memukul adalah cinta, memarahi adalah cinta. Xiao Wu, tahukah kamu? Saat paling membahagiakan dalam hidup saya adalah sejak kami berusia 6 tahun hingga akhir turnamen Elite Academy Master Roh lanjutan kontinental. Karena pada tahun-tahun itu kami selalu bersama, dan kami dapat hidup tanpa perawatan atau kekhawatiran. Aku bisa berkultivasi denganmu setiap hari, melihatmu tersenyum, hanya itu yang memuaskanku. Xiao Wu mengangguk pelan. Saya juga. Kami hampir sampai di pantai. Nanti kamu hanya perlu menonton dari kejauhan. Xiao Wu mengangkat kepalanya dengan heran, tetapi dia menemukan bahwa yang bisa dia lihat di sekitar mereka hanyalah cahaya samar, tidak ada tanah yang terlihat. Begitu cepat, rasanya seperti hanya beberapa menit telah berlalu. Dengan jarak itu, bahkan jika hiu putih besar roh iblis berenang dengan seluruh kekuatan mereka,
itu masih akan memakan waktu 3 hari. Tang San tersenyum. Jangan lupa, ini lautan, domain saya. Selain itu, 8 tombak laba-laba saya berevolusi. Dalam kemampuan terbang bahkan Qian Rengsui mungkin tidak dapat menandingi saya. Cahaya redup berkedip, Tang San menunjukkan senyum lembut, dan cahaya biru kemasan menyelimuti Xiao Wu. Dia segera merasa hati tampaknya benar-benar terhubung dengan hati Tang San. Mengangkat kepalanya dia tampak bingung padanya. Tang San berkata, bahkan jika Qian Rengsui bukan orang yang hina, kita tetap harus waspada. Dengan perlindungan kekuatan sumber seagot saya, Anda dan saya telah menjadi satu. Selama aku tidak mati, tidak ada energi yang bisa mematahkan cahaya seagot ini dan menyakitimu. Xiao Wu memelototinya dengan sedih. Jangan bicara tentang kematian. Kamu adalah dewa sekarang, kamu abadi. Tang San tertawa terbahak-bahak. Benar, benar, aku adalah dewa sekarang, aku abadi. Xiao Wu, jangan khawatir. Saya pasti akan menang.